action, let's go. trouble 찾으러. Hai semuanya, baiklah pada video kali ini kita akan membahas makhluk hidup dengan lingkungannya, simbiosis, mutualisme, komensialisme, dan paratisme. Nah, teman-teman semuanya, apakah di sini kalian sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan simbiosis? Nah, simbiosis itu adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis paratisme. Oke teman-teman, pada pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme beserta dengan contohnya. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Nah, contohnya yaitu kerbau dan jalak atau burung jalak. Nah, teman-teman, apakah sudah tahu kenapa interaksi antara kerbau dan burung jalak itu termasuk ke dalam simbiosis mutualisme? Karena tubuh kerbau jadi bersih karena kutu yang ada di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak mendapat makanan karena memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu kupu-kupu dan bunga. Nah, kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya yaitu bunga mendapatkan bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerukan. Nah, selanjutnya di sini ada manusia dan bakteri. Nah, bakteri itu yaitu bakteri E. coli. Dengan keberadaan bakteri ini, tubuh manusia terbantu untuk bisa mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di usus besar. Nah, si bakteri ini itu berada di usus besar manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu simbiosis komensialisme. Nah, simbiosis ini merupakan hubungan timbal balik di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nah, di sini contohnya yaitu anggrek dan pohon inangnya, di mana anggrek menempel pada batang pohon dan tanaman anggrek mendapatkan tempat untuk tumbuh, memperoleh sinar matahari dan juga zat untuk berfotosintesis. Nah, jadi di sini pihak yang diuntungkan yaitu si anggrek dan pohon sama sekali tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Oke, contoh yang kedua yaitu ikan remora dan hiu. Nah, biasanya nih, hiu ketika makan, ia akan meninggalkan makanannya, yaitu berupa sisa-sisa makanan yang berjatuhan. Nah, dan di saat itulah, ikan-ikan remora itu akan menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan itu. Nah, jadi ikan hiu tidak dirugikan sama sekali dan juga tidak diuntungkan. Nah, teman-teman, materi yang ketiga yaitu simbiosis paratisme. Nah, simbiosis ini merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Oke, contohnya yaitu tali putri dan inangnya. Tali putri ini harus hidup pada tanaman lain atau inangnya, sehingga tanaman yang menjadi inangnya tersebut lama-kelamaan akan mati. Dengan begitu, tali putri mendapatkan keuntungan sementara inangnya mengalami kerugian. Oke, baik teman-teman, di sini contoh selanjutnya yaitu nyamuk dan manusia. Nah, di mana si nyamuk ini diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa yaitu darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan dapat tertular penyakit dari si nyamuk. Jadi, simbiosis antara nyamuk dan manusia adalah simbiosis paratisme. Jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu simbiosis adalah semua interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, baik itu mutualisme, komensialisme, ataupun paratisme. Nah, organisme yang terlibat tersebut masing-masing disebut dengan simbion, bisa berasal dari spesies yang sama ataupun berbeda. Ready for action.